Anggota DPR Ismail Thomas ditahan usai jadi tersangka dugaan korupsi. Jakarta, MMI. Penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Ismail Thomas sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan di PT Sendawar Jaya. Sebelum menjadi anggota DPR RI, Ismail dulunya dikenal sebagai Bupati Kutai Barat selama 2 periode sejak tahun 2006 sampai tahun 2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Ketut Sumedana menetapkan IT sebagai tersangka di Kejagung. Tersangka dengan inisial IT anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode tahun 2006 sampai tahun 2016, ucap Ketut, Jakarta, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung. Akibat perbuatannya, Kejagung menjerat Ismail dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah ditetapkan tersangka, Ismail Thomas langsung digiring penyidik Kejagung ke dalam mobil tahanan. Dia langsung ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan selama 20 hari ke depan. Pasal 9 UU Tipikor berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit, 50 juta rupiah, dan paling banyak, 250 juta rupiah, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Ketut menjelaskan, Ismail Thomas diduga memalsukan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan di PT Sendawar Jaya pada 2021 ketika sudah menjabat anggota DPR RI. Dia menjelaskan bahwa pemalsuan dokumen itu dilakukan Ismail untuk kepentingan proses persidangan terkait suatu perkara lama. Ketut mengatakan, dokumen yang dipalsukan itu dimaksudkan untuk mengambil alih usaha pertambangan di Kutai Barat dengan cara menggunakan dokumen sebagai bukti administrasi yang sah. Dokumen dipalsukan, seolah-olah PT Sendawar Jaya adalah perusahaan yang memiliki izin secara sah, katanya. Dikutip dari nasional.kompas.com dan beberapa artikel lainnya. Media News Indonesia, jangan lupa di like, komen, subscribe.